Hai Mestin. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, kita bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan Yesus masih melindungi kita di sepanjang waktu kita. Dan sore hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Tapi itu gak jadi kendala buat kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan hidup kita. Amin. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab hanyalah Engkau sumber kekuatan kami. Hanyalah Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Sebab Engkau lebih dari cukup Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. When the mountains fall and the seasons run, but the Lord takes them, says the Lord. When the walls get tired, filled with broken hearts, but my love won't
when the mountains fall and the sea turns round, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is
wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu Tuhan di dalam hidup kami bawa sembah kami, kami bawa pujian kami hanya untuk menyenangkanmu hanya dekat padamu, hari aman. Udah. Hai. Halo. 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 Hey, long time no see you Halo. guys. Halo. Long Halo, time anak Itu udah no gak see. Halo. artis ya. Sekarang kalau meetingnya tuh udah di Zoom, udah berasa kayak artis papan atas ya. Gak mau Halo kalah. guys. Halo guys. Oke, kayaknya udah lama banget kita udah nggak ketemu. Terus sama teman-teman di rumah juga yang lagi lihat sore ini, saat ini, ataupun subuh ini mungkin kalian lihat ya. Ini kan tayangnya sepanjang masa ya, ada ya. Iya. Ya, tuh. Abadi. Selamat ketemu lagi di Ya. tengah ya kondisi yang kayak gini ya. Corona Semoga yang kita dapat keadaannya menghibur tuh kalian di rumah. kita lagi ngelawak nih. Oke. Anda pikir ini kayak ekstravaganza atau ekstravaganza nggak? Waduh. Oke. Nggak kerasa ya, saking lamanya kita physical distancing sejak kasus corona COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia nih. Aku nih udah hampir 3 minggu nggak jarang ketemu orang, cuma beberapa orang aja. Jadi jarang ketemu orang, kecuali nggak penting-penting banget. Jadi ndekem di rumah, sampai akhirnya nadar kalau kita udah mau pasca aja. Iya. Dari yang kemarin masih Valentine rasanya ya, tiba-tiba udah mau pasca aja. Dan di tengah itu kita ada COVID-19. Gimana, kalian sehat semua kan? Tapi aku lihat Sehat. kayaknya Tuhan makin sehat. mager ya. Nggak cuma aku yang Sehat.
Sehat. Kalian Sehat, timbangan. Timbangan juga makin ke kanan ya. Iya, bicara soal timbangan aku udah nggak nimbang. Cuman aku lagi sedih-sedihnya karena tagihan kan naik terus ya. Listrik, Oh, iya. air, telepon, semua naik. Heeh. Itu pengorbanan selama physical distancing ya. Jadi Iya, di minggu-minggu pasca kayak gini ya, ada yang sudah kita korbankan. Udah jarang nongkrong nih, Iya. Iya, Udah nggak Tapi masuk iya sih. candaannya nih. Gimana nih? Harus nongkrong nih. saking lamanya physical distancing sampai kita udah nggak nyambung ya ngomongannya ya. Udah kurang ini ya, udah kurang klik ya. Karena itu kita ketemu lagi nih, kita ngeklikin lagi yang udah nggak klik lagi. Oh, Apalagi ntar lagi kan, kita udah mau ngerayain, bukan ntar lagi ya, ini kita lagi ngerayain Paskah ya. lagi. Ya sendiri Panas ngapain? banget, siapa? Korbannya siapa? Gimana? Gimana, Kak? Apanya? Yason sendiri ngapain nih di rumah? Ya, di rumah. Aku sih kebetulan kampus juga sih, tetap jalan. Kampus online. Ya, tetap jalan. Tanya seperti Chef Felis dong. Chef Felis ngapain? Iya. Kalau saya online dating ya. Bukan online Wih. kampus. Pakai lilin nih, Ce, ya? Enggak, Pakai lilin ya? Iya. Nggak Handle bercanda like. ya. Di tengah-tengah seperti Bisnis ini. tetap harus jalan ya. Iya, Itu kayaknya ini kayak gara-gara. menjaga rumah Tuhan senantiasa itu ya. Iya. Iya, Kamu ngapain kayaknya. ya? Ngapain tuh, Kak? Kayaknya. Ini gara-gara mau rekam ini aja sama kalian, makanya aku sini. Wah, kalian Ya, itu Jangan semua diomongin demi dong, image behind the teens scene. dong. yoi Ya. jelas. Oi. Kalian Jadi nggak semua cuman para nggak image nggak teens. nggak cuman mengorbankan kesenangan kita sebenarnya di Iya. Pasca ini kita udah sedikit banyak tuh udah mengorbankan kesenangan kita, tapi juga kenyamanan, rasa nyaman Iya, tuh udah betul. banyak dikorbankan selama masa-masa ini. Iya. Sebelum kita masuk ke pasca pun kita udah kayaknya udah kayak gini ya rasanya. Tapi nih yang lagi ada isu-isu WFH, work from home ini bukannya jadi nyaman ya? Ini untuk para pekerja nih. Work from home itu bukannya kalian jadi nyaman gak sih di rumah? Nyaman di minggu pertama nyaman banget. Tapi sekarang udah enak ya. Atau enggak, Kak, buat kalian yang sekolah-sekolah gitu. Iya. Kalau kalian yang Ya. dengerin sekolah di rumah, mungkin Senang juga pasti Iya, kalian kan? kayak seneng ya. Seneng kayaknya. kayaknya senangnya mungkin hari pertama, hari kedua tuh lagi seneng asik di rumah, asik nggak jadi ujian. Ketemu sama Selanjutnya teman-teman ada- lewat Zoom, main kartu pakai Zoom. Wow. Gimana caranya? Bisa ya. Oh, main Jadi virtual ya. Yang sekolah ini udah dipastikan lulus UN ya guys? Pasti ya, mereka Iya, lulus Udah pasti. dari Udah KKM. pasti sih. Oh, Banyak Tapi kan ada banyak kriteria lulus jalur juga. giveaway ya? Kenapa? ada Lulus jalur giveaway. Iya. tapi ada di kelompokku dia justru kayak sedih gitu. Karena Dia lulusnya nggak melewati suatu proses. Jadi Iya. kayak Oh, instan. Orangnya Ada orangnya Orangnya suka gitu. suka tantangan. Suka Iya. tantangan. Mentalnya oh, mental. Kompetitif. sacrifice. Gitu. Dia Keren, ada- keren, nggak ada keren. sesuatu yang dikorbankan gitu. Dia Hmm. maunya tuh ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu waktunya, waktu buat belajar kan. Oh iya. Orangnya hipokrit ya. Ya, terlalu Iya, mulus iya, ya iya. hidupnya. Dia nggak suka dengan yang mulus-mulus sepertinya itu ya. Ya. Oke. Jadi Sama pas kayak kali kita bahas kita juga nggak- Silakan. Gimana? kita bahas pengorbanan ya. Dari tadi kita ngomongin pengorbanan terus nih. Benar nggak? Hmm. Heeh. Kayaknya Gimana kok tuh identik pengorbanan? banget gitu loh. Identik banget pengorbanan kan pasca tuh itu udah kayak ya pasca itu kan mereka ngerayain karena ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, sama kayak bangsa Israel kan waktu keluar dari Mesir kan,
Mm-mm. Nah, waktu mereka udah keluar dari Mesir, sebagai rasa syukur mereka tuh kan mereka mengorbankan ternak itu, lembu, sapi, kambing, apapun itu tuh. Oh. Karena mereka tuh udah dibebaskan gitu. Mereka udah keluar dari tanah Mesir, udah bebas dari penjajahan Penjajahan. Mesir. Ya, kalau zamannya penyelam kan kayak gitu. Kalau kita Iya. sedang mengorbankan kesenangan kita aja untuk keluar rumah. Oh, iya Sedang betul ya. Tapi kalau Paskah pun pada zaman Yesus juga itu mereka juga tetap ngerayain, bahkan kita ngerayain sampai sekarang kan. Iya. Walaupun Gimana? sekarang kita merayakannya cuman di rumah doang. Iya. Gara-gara ini ya physical distancing ya. Tapi semangatnya jangan padam. Iya. Benar. Betul. Gini aja deh. Arti Paskah deh, ya nggak sih? Apa sih arti Paskah buat kita-kita nih yang lagi di show ini? Yang lagi di show ini. Yona. Ya, Gimana Yona, nih Yona, Kak Yona? Bapak Yona. Gimana nih Kak Yona? Yang lagi megang kamus di Mana rumah ini? Tuhan. Menurut kitab Keluaran, Paskah itu. Iya. Asli ya, kasih. Ya pokoknya, ya kalau dalam arti biasanya yang kita dengar Paskah ini kan apa, hari kematian ya? Kematian nggak sih? Jumat Agung. Pengorbanan. Iya. Hari Jumat Agung hari apa ya guys? Hari Jumat ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Kayaknya Kamis deh. Tapi memang sih kalau Paskah kan nggak jauh-jauh dari kata-kata pengorbanan ya. Tuhan berkorban buat kita, mati di kayu salib, betul ya? Iya. Apa sih rasanya, istilahnya dalam hidup kita nih, pengorbanan Tuhan ke kita apa sih yang terasa banget? Kira-kira? Maksudnya pengorbanan kita gitu, atau yang apa yang kita dapat sih dari pengorbanan Tuhan? Maksudnya gitu atau gimana? Iya, maksudnya kayak apa yang kita dapat dari pengorbanan Tuhan itu loh, di kehidupan kita yang sekarang ini yang serba teknologi, yang serba semuanya instan. Bahkan ibadah aja bisa online, ya kan? Iya. Ya, kalau aku nggak kebayang ya kalau misalnya kita tuh hidup di zamannya bangsa Israel keluar dari Mesir gitu kan. Aduh, bayang aja kalau berdosa kamu harus mengorbankan ini untuk menebus dosa kamu. Ya. Bahkan nggak cuma sampai berdosa ya. Cara kita menghadap Tuhan aja deh, cara kita doa, cara kita sembahyang, itu kan benar-benar diatur kan, sampai kayak pakaian yang kita pakai itu juga harus bersih. Segala macam tuh benar-benar diatur karena benar-benar luar biasa. Tapi begitu Tuhan Yesus tuh udah mati buat kita, udah mengorbankan hidupnya tuh, kita nggak ada yang kita khawatirkan gitu loh. Kita bisa datang dengan bebas ketemu sama Tuhan. Dan yang pasti adalah dosa kita telah diampuni. Itu sih yang paling berkesan. Aku rasa orang zaman dulu juga nggak mungkin ya bisa ibadah online kayak gini. Karena belum punya internet maksudnya. Iya, begitu. Gimana nih yang lainnya nih? Yang lain gimana? Kalau aku sih tadi dengerin Kak Ellen kan soal kita jadi makin gampang komunikasi sama Tuhan. Ya aku ngerasain aja sih. Kayak aku kalau mau datang sama Tuhan ya tinggal masuk ke kamar aja, tinggal ngomong gitu. Dan aku nggak bisa bayangin orang yang zaman pas perjanjian lama itu betapa susahnya mereka untuk ketemu sama Tuhan. Dan sekarang beruntungnya kita udah dikasih keringanan sama Tuhan. Ya itu sih, kita harus bersyukur. Benar. Gimana Kak Yona? Ya, kalau aku sih ngerasanya ya dengan adanya kasus virus seperti ini kayaknya membuat
hubungan dengan Tuhan membaik ya. Benar. Punya waktu lebih banyak gitu ya. Hmm. Di rumah waktu kita kayaknya kalau udah bosan yang kayak lebih gampang gitu. Sebentar kita doa, sebentar bisa doa kan lebih dekat gitu kan. Langsung kan. Nggak ada kesibukan lain yang penting gitu kayak ya udah. Jadi kita bisa setiap jam, setiap waktu ketemu dengan Tuhan tanpa ada kesibukan yang mengganggu. Iya. Dan Iya sih, dan adanya hal ini juga kita bisa dekat sama keluarga. Benar. Kalau aku sih ngerasain gitu Kerja sih. sih, kalau untuk kerja ya. Keluarga ini. Iya sih, benar banget. Benar banget keluarga. Apa sih namanya biasanya tuh aku kalau makan malam keluarga tuh jarang banget ya. Jarang. Ini sekarang setiap hari men. Lunch, dinner. Wih, sedap. Ya itu sih kita harus selalu bersyukur. Benar. Lebih banyak quality time nggak sih? Iya, quality time. Iya, banget. aku juga gitu, terutama tentang hubungan sama keluarga. Kalau dulu kan yang namanya video call sama keluarga, karena aku kan jauh dari rumah. Kalau kalian kan bisa family time, bisa yang physically ketemu. Kalau aku kan karena jauh, dulu tuh nggak bisa, kayaknya jarang banget yang bisa call group yang satu keluarga, kita beberapa orang calling bareng itu jarang banget. Nah, justru saat-saat kayak gini nih, kita tuh kayak punya banyak waktu untuk ngobrol bareng-bareng lebih banyak gitu. Jadi mungkin bukannya aku tuh menganggap hal-hal positif tentang COVID-19 ini, tapi ada hal-hal yang bisa dengan kita mengorbankan rasa nyaman kita saat ini karena kita nggak bisa kemana-mana, ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu loh. Kayak bisa lebih dekat sama Tuhan karena kita punya banyak waktu untuk itu, bisa lebih dekat sama keluarga. Yang mungkin kita selama ini kan lebih banyak dekat sama teman mungkin ya. Iya, benar. Bisa jalan sama teman, sama keluarga sih jarang. Itu sih. Benar-benar. Ya paling terganggu gara-gara Netflix saja kali ya. Netflix. Kenapa? Dan view. Ya, bisa. Ketahuan ya jadinya. Soalnya itu aja kegiatan yang kita bisa lakukan. Iya. Main game. Menambah pengetahuan lewat membaca gitu. Berarti yang main congklak di sini cuma aku doang ya? Ini ada Alah, kamu apa sih, Yason? Pencitraan. Selamat kakak masih bisa main congklak. Itu bijinya kurang, dia nggak tahu itu. Nggak apa-apa. Iya, benar-benar. Iya kan. Tapi ada beberapa itu. Apa tuh? Ada beberapa apa nih? Wah, ngomongnya. Tapi soal hubungan sama Tuhan tuh aku banyak banget baca hal ini ya di sosmed tentang orang tuh banyak yang benar-benar saat ini tuh mereka punya waktu untuk bisa memperbaiki komunikasinya sama Tuhan, punya hubungan yang jauh lebih dekat sama Tuhan, banyak banget. Bahkan ya ada orang Indonesia yang kuliah di Wuhan itu, dia cerita gimana dia nggak bisa pulang karena dia waktu itu demam dan dia nggak lolos untuk tes kesehatan, padahal dia cuma demam aja, tapi dia nggak bisa pulang gara-gara itu. Dan di situ saat dia sendiri, dan dia tuh baru sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan tuh adalah mendekatkan diri sama Tuhan, nggak ada hal lain gitu. Dan itu iya ya bener ya, justru saat-saat kayak gini nih kita malah makin dekat sama Tuhan, ngingat kembali Tuhan tuh udah ngelakuin apa ya sama hidupku. Apalagi di Paskah kayak gini, ingat lagi pengorbanan Tuhan tuh seperti apa ya. Kalau dulu kan kita pasti ke-distract sama banyak hal. Dari yang persiapan mau ibadah Paskah, persiapan ini itu, pasti banyak kan. Kalau sekarang kayak punya banyak waktu gitu loh untuk merenungkan, iya beneran ya, aku selama ini pernah nggak sih merenungkan Paskah secara yang benar-benar merenung gitu loh. Kalau kalian sendiri gimana? Aku sih merasa juga sih, dan tapi yang aku rasakan tuh ternyata
ini sebelum ada COVID-19 ya. Aku merasa pengorbanan Tuhan, iya bagus banget, keren banget. Tapi gara-gara COVID-19 ini nih lebih-lebih lagi. Waktu saat teduhnya nambah, bisa nyanyi-nyanyi. Itu sih luar biasa. Jadi sebelum ini nih, apa yang kulakukan dalam hidupku? Gitu. Aku bersosialisasi. Gitu. Gimana nih si Kak Yasan nih? Ada apa nih? Gimana? Iya. Ini ada satu member yang left the room ya. Oh, Ya sedang angkat tangan. Dia udah angkat tangan ke arah kamera kayaknya. mungkin lagi Udah lama. ini. Mungkin Kayona lagi beribadah di gereja kan. Belum dia Translate lagi di ya, gereja. bahasa. Sedang nggak Kalau kuat. kamu sendiri gimana Son dengan ada COVID-19 terus saat ini kita mau ngerayain Paskah, banyak orang yang udah ngomong tentang tahun ini nih Paskah kita tuh bener-bener yang berkorban gitu. Kalau kamu tuh ngelihatnya gimana? Kalau kamu sendiri kamu ngerasanya gimana? Ya ini sih pas minggu lalu kan aku dengar juga kabar dari gereja kalau misalnya Paskah kita ditiadakan gitu. Ya sedih aja sih. Kayak nggak bisa ngerayain bareng-bareng gitu. Tapi yang bersyukurnya ya aku belajar sendiri bisa merayakan Paskah dimanapun aku berada. Kayak misalnya bukan cuma di gereja aja. Ya, jadi Betul banget. Benar. Benar Dan banget. memang kayak melewati batasnya yang selama ini kita selalu ngomong Paskah harus diperingati di gereja, harus gini-gini, ada ritual yang kita lakukan gitu. Tapi jadinya benar-benar kita yang sekarang tuh memperingati Paskah tuh benar-benar nginget Tuhan tuh pengorbanan Tuhan buat hidup kita tuh sudah sampai sejauh mana. Benar-benar dengan kasus COVID-19 ini benar-benar kita udah kayak surrender ourselves gitu loh. Benar-benar berserah gitu loh sama Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Jadi luar biasa. Maafkan. Sepertinya dia tadi lagi studi banding ke sebelah. Oke. Tadi ini ada ngobrol-ngobrol sama Kak Yasan ini, ngomong-ngomong soal pengorbanan. Apa tadi tuh pertanyaannya tuh ya Kak Yasan ya? Soal pengorbanan ini. Kalau dari aku ini, ada suara-suara ini kedengaran nggak sih? Notifikasi. Kedengaran kakak. Jadi gini, kita kan merasakan pengorbanan Tuhan nih sama hidup kita. Pernah nggak sih kita itu udah berkorban sama teman-teman kita, tapi teman-teman kita ini kayak menganggap biasa aja pengorbanan yang kita udah beri ke dia. Nah, itu. Sering sih. Teman atau keluarga nggak sih? Ntar sebelum cerita aku semprot air mata dulu biar jelas sambil nangis. Oh iya. Itu Baiklin ya kayak? Baiklin campur air ya? Winsu apa tuh? Ini karena aku selalu berhadapan dengan matahari kan ya. Para Wipol. Iya. Ya. Kalau aku ya, maksudnya pernah sih. Maksudnya aku udah berkorban, kayak yang demi gitu kan. Tapi ternyata orang-orang sekitarku tuh merasa bahwa apaan sih? Kayak gitu loh. Itu agak-agak ini ya, hati tergores terkoyak ya. Nggak peka kan? Ya mereka nggak peka. Karena kan ya itu dia. Niatan kita baik belum tentu diterima orang dengan persepsi yang sama kan. Itu dia sih. Jadi perasaanmu gimana waktu mereka gitu, Vel? Perasaanmu gimana? Ingin saya berkata kasar ya, tapi nggak boleh. Ingin saya berkata kasar. Kasar? Iya, nah itu boleh. Iya.
Tapi aku pernah loh sampai yang kayak mau nangis gitu. Sudah Wow. berambang. Aku udah kayak artis drama Bentar, Korea aku yang semprot dulu. berambang. Aku contohin pakai air mata dulu. Nicole. Ya kayak berambang gitu loh, sudah mau Iya, nangis kayak tinggal meledak ya. apaan sih gitu kan. Udah hampir-hampir sudah suara tuh udah tercekat. Ya kan kayak gitu kan. Tapi Ya, di ya, situ aku ya. belajar. Tapi di situ jadi refleksi sih Kak, aku kayak oh, jadi gini toh perasaan Tuhan waktu aku bikin dosa ya. Nggak tahu diri. Lebih kecewa nggak sih? Gimana? Iya. Iya. Tapi kan untung bukan aku Tuhannya kan. Iya, lo udah lewat semua tuh. Ya, untung Tuhan tetap Felis ya. Iya. Yang lain gimana? Jangan sampai kita. Kan? Ya pasti kurang lebih lah ya. Jadi gimana kita udah kayak contohnya aja ya. Contohnya kayak kita tuh udah janjian misalnya ya. Ini sering lah di kalangan kita udah oke, kita kumpul jam 6:30. Semuanya on time ya. Oke. Terus kita udah berusaha untuk on time atau teman kita udah berusaha, ya kita lah ya, anggaplah kita yang akan dilihat. Kita udah berusaha on time datang mungkin 5 menit lah sebelum itu. Tapi yang lain tuh dengan santainya tuh bilang, maaf ya aku telat, ada ini. Maaf ada corona. Oke. Kayaknya untuk kasus ini sekarang jarang terjadi. Maaf aku telat ada ini dan itu kayak alasannya itu bukan sesuatu yang urgent gitu loh, bukan hal yang seharusnya bisa dihindari. Sedangkan kita udah mengorbankan waktu kita, itu termasuk berkorban nggak sih? Kita menyempatkan waktu kita untuk melakukan sesuatu. Terus orang lain kayak menanggapinya dengan santuy aja, telat juga nggak masalah. Atau ada yang ngomong gini, paling juga telat dikit nggak apa-apa. Itu tuh benar-benar dengar tuh kesel gitu loh. Apalagi kalau sampai kita udah datang tepat waktu, terus yang lain telat tuh sampai kesel. Iya. Geram. Ya bisa dibayangin ya. Tuhan juga pasti geram gitu loh sama kita yang dosa aja terus nih anak. Tapi kok yang nggak pernah digini. Tapi untung Tuhan tuh super baik sih ya. Iya. Dia nggak yang kayak kita geram gitu. Ya makanya untung bukan kita Tuhannya. Padahal pengorbanannya Tuhan tuh lebih sakit sih. Kalau misalnya kita pikirkan, ngeri banget. Tuhan tuh sampai ke fisik. Iya. Tapi kitanya manusia kadang bisa seenaknya dosa gitu. Ya sih. Ingat nggak sih yang dulu tontonan Passion of the Christ itu? Itu aku sampai nggak berani lihat loh. Terlalu brutal. Iya benar-benar. Iya, tapi itu pun katanya Tapi itu pun katanya nggak yang sebenar-benarnya. Itu yang sebenarnya lebih parah ya katanya, benar ya? Wow. Yang mana nih? Passion of the Christ. Iya, katanya sih ya itu paling mendekati. Katanya seperti itu. Biasanya kalau misalnya sebelum ibadah Paskah di gereja kan ada video-video gitu. Iya. Itu aku cepet-cepet ke WC itu biasanya kayak gitu. Aduh, aku takut. Aduh. Gitu. Aku takut. Aku takut kehilangan diri. Oke. Oke, Ason ya. Masuk aja dia. Aduh, jangan mancing Son, bisa nyanyi yang lain. Kak Yona nih, gimana Kak Yona? Itu. Oh iya, sering lah yang gitu-gitu lah. Namanya dikecewakan ketika kita sudah berkorban banyak itu sering sekali. Apalagi. Apa ini? Apalagi? Kepas ya. Apalagi pengorbanannya itu untuk sesuatu yang penting, untuk orang yang penting gitu kan. Itu kan bener, ya memang kecewa kalau namanya sesuatu yang sudah kita korbankan tapi tidak mendapatkan feedback yang baik. Tapi kalau dipikir, kalau misalnya kita berkorban mendapatkan feedback yang baik, itu pamrih nggak sih? Hah?
Gimana tuh? Coba. Kita udah berkorban nih, mengharapkan Apa sih? dia Gimana, mendapat gimana, yang baik. Itu kan namanya pamrih. Iya itu kan sih. lain konteks, Pak. Pengen nanya aja gitu tentang berkorban ini kan agak sedikit gimana gitu. Ya. Ya, Seharusnya kan namanya itulah berkorban bedanya kan kita dia sama Tuhan. apa atau enggak harusnya nggak apa-apa dong, ya nggak sih? Iya, Bener bener nggak? sih. Tapi bener sih kata Yona. Kalau kita sebagai manusia itu kita kadang berkorban tuh karena apa? Karena pamrih. Karena benar. pengen ada sesuatu yang didapatkan kan. Hmm. Dan ya itu memang manusiawi. Manusia memang seperti itu. Gitu. Kita kadang kayak gitu. Jadi kayak oke, aku berkorban karena aku pengen ini. Tapi yang luar biasanya tuh Tuhan tuh nggak gitu loh. Tuhan tuh nggak pamrih, dia berkorban supaya malah untuk kita sendiri sih, supaya kita tuh selamat. Jadi Tuhan nggak mengharapkan apa-apa selain supaya kita selamat dan percaya sama Dia pastinya. Guys. Itulah perbedaan. Waktu kita Ya. 5 menit lagi, guys. Aduh, nggak kerasa ya. Iya. Rasanya ingin ngomong sejam lagi. Masa baru sependek, perasaan baru opening loh, aku udah selesai ya? Sebelum inti ya. Kirain masih bridging loh tadi. Oke lah, oke. Jadi gimana nih? Kalau aku ada sih pas zamanku sekolah. Jadi ya kayak aku udah ngerjain tugas nih. Terus teman-temanku paginya itu kayak rame-rame nyontek gitu. Akhirnya mereka nggak kena hukum kan. Setelah pelajarannya selesai, ya mereka kayak responnya biasa aja ke aku. Kayak nggak ada ngucap terima kasih ya Kak, setidaknya. Ya kayak biasa-biasa. Sudah tahu balas. Ya, ini nih yang dibilang pamrih nih kan. Kalau jangan ke sekolah sih gitu. Iya. Moral dari ceritanya tuh apa itu? Jangan Jadi kalau apa? punya berkorban ya jangan pamrih lah. Iya. Tulus aja. Tulus. Gitu ya. Itu agak sulit tapi kita berusaha lah jadi seperti Benar. Tuhan, ya kan? Tapi bisa diusahakan. Bisa Iya. diusahakan. Dan kalau Dengan misalnya berdarah-darah. kalau misalnya kita ada di posisi yang seperti orang yang tadi, yang kayak temanku ya kita harus berusaha setidaknya ngomong thank you lah. Mungkin ke Tuhan bisa bilang terima kasih atas pengorbanan yang diberikan buat orang Kita tua. ngomong thank you dari bantuan. Iya. Tapi bukan contekannya ya. Bukan. Benar. Diklarifikasi. Harus diperjelas itu. Tolong diperjelas. Diklarifikasi. Harus diperjelas. Iya. Oke. Untuk ngomong ke thank you kan juga harus ditunjukkan sama itikat baik kita kan. Harus ada ketulusan kan di situ. Karena Tuhan juga juga tulus banget pengorbanannya dia. Dan nggak cuma sekedar thank you, tapi dia udah kasih hidupnya loh. Kita tuh harusnya bersyukur banget. It's a gift gitu loh. Cuma-cuma dikasih. Kita dikasih hidup, dikasih hidup yang kekal gitu. Dengan pengorbanannya Tuhan. Oke, ya kita Amin. habis bicarain tentang Paskah kan, tentang pengorbanan Tuhan ke kita. Tadi juga kita sedikit bahas tentang pengorbanan orang tua ke kita, dan kita juga pengorbanan kita terhadap sesama kita. Ya kita sama-sama belajar untuk tulus, benar-benar tulus untuk memberikan korban kita ke teman-teman kita. Jangan pamrih seperti yang tadi Kak Yana bilang. Oke? Jadi walaupun di situasi seperti ini, corona masih semakin terus meningkat, tapi itu jangan menjadi penghalang kita supaya kita nggak lupa untuk ngucapin terima kasih ke Tuhan. Kita harus tetap selalu ngucapin terima kasih ke Tuhan. Baik-baik berdoa, ya jaga kesehatan. Ya. Aku harap semua kalian pakai masker, cuci tangan. Ya. Hand Mandi juga, sanitizer. mandi. Waduh. Dalam peraga ya. Ya, perlu. Ini kita say goodbye ya, baiklah. Mungkin Terima kasih. Cevelis bisa doa penutup ya. Oh ya.
Ya. Kita masih ada waktu durasi ya ternyata Masih ya. ada. Baik. Kita berdoa ya, gengs. Ayo. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau juga mengumpulkan kami, Tuhan, untuk mengenal lagi siapa Engkau. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk wabah yang menimpa bangsa kami, Tuhan, COVID-19. Bapak, kami percaya segala sesuatu ada rencana yang indah di balik itu semua, Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kami kemampuan untuk bersyukur, Tuhan. Berikan kami hati untuk selalu bersyukur dan mengenal apa yang ingin Engkau lakukan, apa maksud dari yang Engkau izinkan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini, aktivitas kami Tuhan, berikan juga kami stamina yang fit, kesehatan yang daripadamu, supaya kami terbebas dari wabah virus itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Dadah. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye.